Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nazrul Azhar Ramadan dengan NIM 350119193. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian penemuan dan pengembangan anti-migran triptan dengan reseptor 5-HT1B 1D sebagai anti-migran untuk memenuhi tugas kimia medisinal dasar. Pendahuluan, migrain adalah gangguan neurologis primer yang ditandai oleh nyeri kepala berulang, biasanya berdenyut unilateral dan berlangsung selama 4 sampai 72 jam. Serangan migrain sering disertai mual, muntah, fotofobia, sensitif cahaya, dan vanofobia, sensitif suara sehingga dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Secara patofisiologi, migrain melibatkan aktivitas sistem trigeminovaskular, pelepasan neuropeptida proinflamasi seperti CGRP, serta perubahan tonus pembuluh darah kranial. Selanjutnya reseptornya yaitu reseptor 5-HT1B dan 5-HT1D adalah subtype reseptor serotonin hidroksitriptin yang termasuk dalam keluarga G protein couple reseptor GPCR dan berkaitan dengan protein G dan GO. Reseptor ini berperan penting dalam patofisiologi migrain dan menjadi target utama obat anti-migrain golongan triptan. Reseptor 5-HT1B terutama terdapat pada pembuluh darah kranial. Aktivasi reseptor ini menyebabkan vasokonstriksi selektif pembuluh darah intrakranial yang sebelumnya mengalami vasodilatasi saat serangan migrain. Efek ini membantu mengurangi nyeri kepala dengan menormalkan aliran darah ke otak, aliran darah di otak. Anti-migrain triptan golongan anti-migrain. Terapi migrain dapat menjadi terapi akut dan terapi profilaksis. Triptan digunakan secara luas sebagai terapi akut spesifik migrain karena kemampuan menghentikan serangan dengan menargetkan mekanisme patofisiologi utama dibandingkan analgesik non-spesifik. Triptan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dan pada migrain sehingga berat meskipun penggunaannya harus mempertahankan kontraindikasi kardiovaskular. Selanjutnya anti-migrain golongan triptan. Sejarah penemuan anti-migrain triptan. Pengembangan triptan berawal dari pemahaman peran serotonin dalam patofisiologi migrain. Senyawa awal yang dikembangkan adalah agonis serotonin non-selektif, namun keterbatasan efektivitas dan efek samping mendorong pencarian agonis yang lebih selektif. Sumatriptan menjadi triptan pertama yang dikembangkan dan digunakan secara klinis, membuka jalan bagi pengembangan triptan generasi berikutnya dengan karakteristik farmakokinetik yang lebih baik. Klasifikasi anti-migrain triptan. Triptan dapat diklasifikasi berdasarkan sifat farmakokinetiknya, seperti waktu onset dan durasi kerja. Beberapa contoh triptan antara lain sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan, naratriptan, dan elatriptan. Perbedaan struktur kimia antara triptan mempengaruhi lipofilisitas, kemampuan menembus sawar darah otak, serta afinitas terhadap reseptor 5-HT1B dan 5-HT1D. Mekanisme kerja anti-migrain. Triptan bekerja sebagai agonis selektif reseptor tersebut. Sebagai aktivasi reseptor menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah kranial yang mengalami dilatasi selama serangan migrain. Sedangkan aktivasi reseptor tersebut menghambat pelepasan CGRP dan neuropeptida lain dari neuron trigeminal. Mekanisme ini secara sinergis menurunkan nyeri dan gejala penyerta migrain. Selanjutnya ada pengembangan secara kimia medisinal. Identifikasi dan validasi target reseptor. Reseptor 5-HT1B dan 5-HT1D dipilih sebagai target utama dalam pengembangan obat anti migrain karena keterlibatannya yang langsung dalam mekanisme nyeri migrain. Validasi target dilakukan melalui studi farmakologi yang menunjukkan bahwa agonisme selektif pada reseptor ini
mampu menghentikan serangan migrain tanpa mempengaruhi fungsi serotonin lainnya secara luas. Lead compound kita menggunakan sebagai serotonin yang pertama yaitu sumatriptan digunakan sebagai lead compound karena menunjukkan aktivitas agonis selektif reseptor dengan efektivitas klinis yang sudah baik. Optimasi struktur kimia antimigren. Optimasi struktur triptan dilakukan untuk meningkatkan lipofilisitas, stabilitas metabolik, dan bioavailabilitas oral. Modifikasi pada rantai samping dan substituen indol bertujuan untuk meningkatkan penetrasi ke sistem saraf pusat serta memperbaiki profil farmakokinetik seperti waktu paruh dan onset kerja. Dapat pada gambar, sumatriptan memiliki rantai indol dan inti indol dan rantai amina. Kita mengganti rantai samping menjadi seperti ini, membuat membuat gugus menjadi lebih lipofilik. Hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa keberadaan inti indol dan gugus amina biasa merupakan komponen penting untuk aktivitas agonis pada reseptor tersebut. Perubahan substituen mempengaruhi selektivitas reseptor, potensi agonis, dan resiko efek samping terutama pada sistem kardiovaskular. Senyawa hasil pengembangan seperti yang sudah disebutkan tadi, kita eh, menghasilkan zolmitriptan. Zolmitriptan memiliki lipofilisitas lebih tinggi dibandingkan sumatriptan, sehingga memberikan onset kerja lebih cepat dan durasi efek yang lebih panjang. Aktivitas farmakologi. Aktivitas farmakologi anti migrain. Perbedaan struktur kimia antar senyawa triptan mempengaruhi sifat farmakokinetiknya, termasuk bioavailabilitas oral, kecepatan absorpsi, waktu paruh, dan penetrasi sawar darah otak. Soma Sumatriptan memiliki onset kerja cepat namun bioavailabilitas oral yang relatif rendah, sedangkan elatriptan dan fro- frovatriptan memiliki waktu paruh lebih panjang dan mengeluarkan risiko kekambuhan nyeri. Oleh karena itu, pemilihan jenis triptan disesuaikan dengan karakteristik serangan migrain dan kondisi klinis pasien. Meskipun triptan terbukti efektif dan relatif aman pada sebagian besar pasien, penggunaan obat ini tetap dikaitkan dengan sejumlah efek samping. Efek samping yang paling sering dilakukan rasa berat atau tertekan di dada dan leher, parestesia, pusing, kelelahan, flushing, serta gangguan gastrointestinal seperti mual. Gejala tersebut umumnya bersifat ringan hingga sedang dan bersifat sementara. Simpulan, triptan menggunakan golongan obat anti migrain yang dikembangkan melalui pendekatan kimia medisinal berbasis target molekuler khususnya reseptor serotonin 5-HT1B dan 5-HT1D yang berperan penting dalam patofisiologi migran. Aktivitas farmakologisnya melibatkan mekanisme vasokonstriksi selektif pada pembuluh darah kranial serta penghambatan transisi nyeri pada sistem trigeminovaskular sehingga efektif dalam meredakan nyeri kepala, migrain, dan gejala penyertanya. Saran diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada optimasi struktur kimia triptan untuk meningkatkan selektivitas terhadap reseptor target dan meminimalkan efek vasokonstriksi perifer sehingga risiko kardiovaskular dapat ditekan. Pendekatan in silico seperti pemodelan molekuler, docking, dan simulasi dinamika molekuler sangat disarankan untuk mempercepat identifikasi kandidat senyawa dengan profil farmakologi lebih baik. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.